semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selama di masa-masa seperti sekarang ini. Well, kali ini aku akan membawa kisah dari South Carolina di USA, di mana ada seorang wanita yang hilang entah kemana. Memang apa sih yang terjadi sebenarnya? Yuk, daripada kelamaan intronya, kita langsung mulai saja ya. Heather Rachel Elvis lahir pada tanggal 30 Juni 1993. Dia terlahir dari pasangan Terry dan Debbie Elvis. Heather yang lulusan dari St. James High School pada tahun 2011 adalah penduduk asli di Horry County, South Carolina. Dan sebagai putri sulung, orang tua Heather mengizinkan dia untuk pindah dan tinggal di apartemen di daerah Carolina Forest. Heather tinggal bersama temannya yang bernama Brianna Werelman di apartemen itu. Heather ini pernah bekerja di House of Blues yang terletak di North Myrtle Beach dan juga bekerja sebagai pramusaji di restoran yang bernama Tilted Guild, di mana dia bekerja di sana sambil mempelajari segala sesuatu tentang make up dan kosmetik. Karena Heather pada dasarnya memang bercita-cita ingin menjadi seorang make-up artis pada suatu hari nanti. Nah, pada awal bulan Juni 2013, Heather bertemu dengan pria yang bernama Sydney Moorer. Pria yang berusia 37 tahun ini tinggal di Sandusky. Rupanya, Heather langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Sydney. Heather tidak peduli walaupun Sydney sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Pekerjaan Sydney adalah teknisi yang memperbaiki peralatan dapur di Tilted Guild di tempat di mana Heather bekerja. Jadi ya guys, di Twitternya Heather ini menulis kalau dia memang tertarik dengan lawan jenis yang lebih tua dari dirinya. Heather terang-terangan mengakui perasaannya itu kepada teman-teman dan rekan kerjanya. Dan rupanya Sydney Moorer membalas perhatian dari Heather. Sydney sering datang ke restoran tempat Heather bekerja sebagai pramusaji yang mengantarkan kopi dan bagel ke para customernya. Bahkan Sydney sempat mempertimbangkan untuk meminta Heather berhenti bekerja di sana dan lebih baik melamar pekerjaan sebagai pengasuh anak-anaknya jika nanti dia dan istrinya pindah ke Florida. Tapi sayangnya, hubungan asmara ini akhirnya harus berakhir. Di akhir bulan September 2013, Heather memposting di Twitter. Cuitannya berbunyi, "Alkisah malaikat dan iblis jatuh cinta, tapi tidak berakhir dengan baik." Kisah cinta ini rupanya ketahuan oleh Tammy, istri dari Sydney Moorer. Tammy menjadi marah dengan perselingkuhan itu. Bahkan Tammy sampai memaksa Sydney untuk menelpon Heather supaya mengakhiri hubungan mereka. Sydney berkata kalau Heather bukanlah siapa-siapa bagi dirinya. Dan perkataan itu sangatlah menyakitkan bagi Heather. Untuk memastikan suaminya tetap setia, Tammy menjaga suaminya setiap malam. Password telepon genggam suaminya bahkan diubah oleh Tammy. Dan setiap kali Sydney keluar, Tammy pasti ikut, sampai-sampai Sydney membuat tato dengan nama istrinya di tubuhnya. Semua ini dilakukan Sydney untuk menjaga dan menyelamatkan pernikahan mereka. Tammy juga menghubungi Heather dan mengirim pesan yang sifatnya mengejek dan mengancam. Bahkan Tammy juga menelpon Tilted Guild, restoran tempat di mana Heather bekerja, supaya pihak restoran mau memecat Heather dari pekerjaannya. Tammy berkata, kalau Heather tidak dipecat, saya tidak akan mengizinkan suami saya Sydney untuk memperbaiki peralatan-peralatan di restoran Anda lagi. Mendengar hal itu, maka Heather pun dipecat akhirnya dari pekerjaannya. Tapi ya guys, Heather ini memang nekat. Sudah seperti itu, dia masih saja terus menghubungi Sydney dari tanggal 1 sampai 5 November 2013. Hanya saja, Sydney akhirnya mengatakan
kalau hubungan mereka sudah berakhir. Sydney lebih memilih untuk berbaikan dengan istrinya. Heather pun akhirnya menerima keputusan itu, asal istrinya Sydney tidak lagi menelepon dan mengganggu tempat kerjanya. Setelah itu, Sydney dan istrinya Tammy beserta 2 anaknya pergi berlibur ke Disneyland pada tanggal 19 November 2013 dan baru kembali tanggal 11 Desember 2013. Sementara Sydney dan Tammy berlibur, Heather berusaha move on dari Sydney. Heather mencari pekerjaan baru dan menemukan pekerjaan yang lebih baik di sebuah salon kecantikan di daerah Myrtle Beach. Dia juga mulai rajin ke gereja dan berat badannya juga kelihatan bertambah. Teman-teman Heather sempat curiga kalau Heather hamil pada saat itu. Hanya saja tidak diketahui apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Lalu pada suatu malam pada tanggal 17 Desember 2013, Heather kencan dengan seorang laki-laki yang bernama Stephen Schiraldi. Mereka mengendarai mobil dari jam 10 malam, berkeliling di sekitar perumahan, melihat hiasan lampu-lampu Natal yang dipasang oleh warga di sekitar perumahan mereka. Heather dan Stephen akhirnya parkir di Inlet Square Mall. Di sana Stephen sempat mengajari Heather cara mengendarai mobil transmisi manual. Heather sempat berfoto-foto pada malam itu, lalu mengirim foto ke ayahnya dan ke salah satu temannya, yaitu teman satu apartemennya yang bernama Brianna. Lalu ya guys, setelah itu Stephen akhirnya mengantarkan Heather kembali ke apartemennya yang berada di Carolina Forest sekitar jam 1:15 dini hari. Nah, Stephen adalah orang terakhir yang melihat Heather dalam keadaan hidup pada saat itu. 20 menit kemudian, ada telepon masuk ke HP-nya Heather. Pembicaraan di telepon itu berlangsung sekitar 5 menit. Setelah itu, Heather menelpon temannya yang bernama Brianna yang pada saat itu sedang berlibur ke rumah keluarganya. Heather bercerita kalau Sydney baru saja menelpon dan mengajaknya untuk balikan kembali. Sydney juga bilang kalau dia akan meninggalkan istrinya dan mengajak Heather untuk ketemuan. Brianna pun menasihati Heather supaya tidak gegabah dan berpikir besok saja. Sebaiknya Heather malam ini istirahat dan cepat tidur. Setelah berbicara selama 2 menit, akhirnya pembicaraan itu berakhir. Diketahui itulah kabar terakhir dari Heather karena setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Sehari setelah Heather hilang, mobil Dodge Intrepid warna hijau milik Heather diketemukan berada di parkiran Peachtree Landing yang berada di pinggiran Sungai Wakaman di daerah Sokasti pada tanggal 19 Desember 2013 di sore hari. Dan tempat itu berada sekitar 13 km dari apartemen Heather. Mobil itu diketemukan dalam keadaan terkunci. Jadi mereka harus membukanya dengan menggunakan kunci serep milik Terry, ayahnya Heather. Sayangnya, HP, kunci, dan dompet milik Heather tidak diketemukan di dalam mobil tersebut. Polisi Horry County mulai melakukan pencarian, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Heather. Akhirnya, walaupun HP Heather tidak ada, polisi memutuskan untuk menyelidiki catatan panggilan di ponsel Heather melalui operator telepon. Ternyata diketahui setelah percakapan Heather dengan Brianna pada jam 2:30 dini hari, ada panggilan yang masuk dari telepon umum. Terus ada panggilan lagi di jam 3:37 dini hari. Dan terakhir pada jam 3:41 dini hari. Dari catatan ponsel Heather, polisi menemukan kalau ponsel tersebut ada di Wakama National Wildlife Refuge yang letaknya dekat dengan tempat di mana mobil Heather diketemukan. Polisi juga memeriksa catatan panggilan dari ponsel milik pasangan suami istri Tammy dan Sydney. Namun, tidak ada catatan apapun sejak tanggal 2 November. Sydney bilang kalau HP-nya memang disita oleh Tammy istrinya. Jadi gimana mau pakai handphone? Baru pada tanggal 18 Desember 2013 ada SMS dari Tammy yang berbunyi,
"Can you bring me the pot stickers and orange juice?" Dan dijawab oleh Sydney, "Yes, ma'am." Yang artinya, "Bisakah kamu membawakan aku dimsum dan orange juice?" Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar Myrtle Beach dan Peachtree Landing. Selama penyelidikan pada bulan Februari 2014, Sydney melaporkan pada polisi kalau truknya ditembak orang sewaktu dia dan keluarganya lagi jalan-jalan. Namun ketika diselidiki oleh polisi, tidak diketemukan adanya bekas tembakan di truk tersebut. Sydney juga merasa kalau dia diteror karena orang-orang menganggap gara-gara dia Heather hilang. Sydney juga bilang kalau dia merasa ada yang mengikutinya, dia mendapatkan ancaman dan bahkan binatang peliharaannya dibunuh. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 2014, polisi menutup jalan di South Carolina Highway 814 di dekat kediaman Sydney dan keluarganya. Selama 11 jam, polisi menggeledah rumah Sydney. Sydney dan Tammy akhirnya ditahan dengan tuduhan pembunuhan, penculikan, dan menghambat penyelidikan polisi. Bukti-bukti yang mendukung penahanan terhadap Sydney dan istrinya Tammy adalah catatan rekaman ponsel Heather, rekaman CCTV Walmart di Myrtle Beach, CCTV di pom bensin, juga rekaman di sepanjang jalan antara rumah Sydney sampai Peachtree Landing tempat mobil Heather ditemukan. Jadi ya guys, setelah persidangan selama 11 hari, Sydney dan Tammy akhirnya dikenakan hukuman penjara selama 30 tahun. Dan mengenai keberadaan Heather, sampai saat ini masih tidak diketahui kemana perginya. Jadi ya guys, ada kemungkinan Heather ini hamil karena melakukan hubungan wik-wik dengan Sydney. Oleh karena itu, Tammy menjadi cemburu. Dan bisa jadi Tammy dan Sydney menghabisi Heather karena kehamilannya itu. Semua ini diketahui dari cuitan Twitter milik Tammy Moore. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Kalau menurut aku, dari awal Heather sudah salah. Kenapa dia harus mencintai suami orang lain? Well, seperti biasa, aku penasaran dengan pendapat kalian. Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Juga please klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian yang hobi nonton true crime. Thank you ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!